Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusi Nabila. Saya dari kelas 64 4C37. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek, yaitu di pertemuan ketiga. Nah, di sini ada definisi proyek. Yang pertama, untuk definisi proyek adalah kegiatan kompleks yang mempunyai sifat yang tidak dapat terjadi berulang, memiliki waktu yang terbatas, memiliki spesifikasi yang sudah ditentukan di awal untuk menghasilkan suatu produk. Lalu next, ada perbedaan proyek dan produksi. Di sini untuk proyek, di situ ada jumlahnya yang sedikit, bentuknya berbeda, waktu pelaksanaan yang dilakukan satu kali. Nah, kalau produksi kebalikannya, yaitu jumlahnya banyak, lalu bentuknya sama, dan waktu pelaksanaan dilakukan berulang. Lalu next, ada definisi program. Untuk definisi program di sini adalah kegiatan untuk mencapai tujuan dan menciptakan kondisi yang diinginkan. Jadi di sini setelah ada proyek, produksi, lalu ada program juga ya. Jadi program itu adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari kondisi yang diinginkan. Next-nya, nah di sini ada perbedaan proyek dan program. Tadi perbedaan produksi dan proyek, sekarang perbedaan proyek dan program. Untuk proyek sendiri yaitu kegiatan yang berlangsung dalam kurun waktu terbatas, bisa 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Nah, sedangkan untuk program, kegiatan yang dilaksanakan bertahun-tahun atau kontinu yang akan diberhentikan jika tujuan yang diinginkan sudah tercapai, bisa dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, di sini sangat kelihatan ya untuk perbedaan dari proyek dan program, sangat signifikan dari waktunya. Jadi kalau untuk proyek adalah kegiatan yang terbatas waktunya, jadi bisa sampai 3 tahun, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu. Tapi kalau untuk program, dia dilaksanakan kontinu atau biasanya lebih dari 5 tahun. Nah, gitu, karena dia akan diberhentikan jika tujuan yang kita inginkan itu sudah tercapai. Lalu di sini ada fase manajemen proyek. Nah, di sini fase itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada perencanaan, yaitu ada WBS, Work Breakdown Structure, yaitu membagi proyek menjadi komponen yang lebih detail lagi, menjadi seperangkat kegiatan dan biaya yang terkait. Lalu yang kedua itu ada penjadwalan atau Gantt chart. Nah, di sini adalah diagram perencanaan yang digunakan untuk penjadwalan sumber daya dan alokasi waktu. Jadi di penjadwalan ini kita membuat nanti ada suatu diagram ya. Selanjutnya itu ada pengendalian. Ya, pengendalian di sini itu dibagi 2, ada PERT dan CPM. Nah, PERT ini singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. Maksudnya adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatannya. Kalau CPM yaitu Critical Path Method, yaitu teknik manajemen proyek yang hanya menggunakan satu faktor waktu untuk setiap kegiatannya. Nah, di sini selanjutnya ada networking. Networking adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang manajer untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi aktivitas suatu proyek menggunakan pendekatan atau analisis waktu dan biaya atau cost yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram. Nanti saya akan juga jelaskan ada contoh diagramnya ya. Nah, ini saya masuk ke contohnya. Yang pertama itu ada AOA atau Activity on a Row. Kalau di sini, Activity on a Row itu dia kegiatannya berada di luar lingkaran. Jadi kegiatannya itu dimulai dari tanda panah sampai menuju tanda panah yang akhir. Nah, kalau untuk AON, yaitu Activity on Node, dia itu kegiatannya berada di dalam lingkaran. Jadi di sini ya perbedaannya ada di dalam lingkaran, lalu ada di luar lingkarannya. Nah, untuk part di sini itu ada 3 waktu yang tadi dijelaskan, dibagikan dalam 3 waktu. Pertama itu waktu optimis, yaitu waktu yang paling singkat bagi penyelesaian. Yang kedua ada waktu pesimis, waktu terpanjang yang mungkin diperlukan dari suatu kegiatan atau proyek. Lalu ada waktu realistis, yaitu waktu yang paling mungkin terjadi untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau proyek. Nah, di sini kita juga bisa ada rumusnya untuk menghitung perkiraan waktu dari metode PERT ya. Untuk pertama itu kita bisa menghitung dari nilai harapan, itu ada rumusnya. Pertama, T sama dengan A plus 4 dikali M plus B dibagi 6. Untuk keterangannya itu A itu ada waktu optimis, B itu ada waktu pesimisnya, dan M itu waktu realistis.
Lalu standar deviasi di sini juga ada rumusnya ya, yaitu ada sigma sama dengan B dikurang A dibagi 2 pangkat 2. Nah, setelah saya sudah menjelaskan semua tentang materinya, sekarang saya akan menjawab soal dari part 1. Untuk part yang pertama yaitu pilihan ganda. Di sini saya akan bacakan soal serta jawabannya ya. Untuk yang pertama itu soalnya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan menciptakan kondisi sosial kemasyarakatan bisa bersifat mikro makro maupun internasional disebut A program, B proyek, C manajemen proyek, D fase proyek, dan E manajer proyek. Jawabannya adalah A ya, program. Lalu yang kedua ada kegiatan penciptaan produk yang sifatnya unik disebut A proyek, B program, C fase proyek, D manajer, dan E manajemen proyek. Jawabannya juga A proyek. Selanjutnya ada waktu penyelesaian kegiatan terbaik yang bisa didapatkan dalam sebuah jaringan PERT disebut A. Waktu optimis, B. Waktu pesimis, C. Waktu realistis, D. Perencanaan, dan E. Pengendalian. Jawabannya adalah A ya, waktu optimis. Nomor 4, di bawah ini yang bukan merupakan keunikan suatu produk yang dihasilkan dari suatu proyek adalah A. Tempatnya permanen, B. Tempatnya selalu berpindah-pindah, C. Bentuk produknya tidak selalu sama, E. Ukuran relatif lebih besar, dan E. Jumlah produk yang dihasilkan sangat sedikit. Jawabannya juga A. Tempatnya permanen. Nomor 5, aktivitas-aktivitas proyek yang dilambangkan dengan anak panah disebut A. Activity on a row, B. Activity at a row, C. Activity on note, D. Activity at a row, E. Activity from a row. Jawabannya adalah A ya, activity on a row. Selanjutnya untuk part 2, nah tadi part 1 sudah selesai, sekarang saya menjelaskan part 2-nya. Di sini ada soal cerita dan kita harus mencari nilai nilai varian dan waktu yang diharapkan. Saya bacakan dulu untuk soalnya. Pertama adalah Anda adalah seorang kepala proyek di Kementerian Perumahan. Saat ini Anda memiliki proyek pengadaan rumah layak huni di Tambun Utara selama waktu realistis yang diharapkan adalah 8 bulan dan Anda memiliki waktu optimis proyek Anda selesai dalam 3 minggu dan waktu pesimisnya 120 hari. Pertanyaan yang pertama adalah berapa bulankah waktu yang Anda dapatkan untuk waktu yang diharapkan? Yang B, carilah nilai varian dari kegiatan tersebut. Nah, setelah kita sudah membaca soalnya, sekarang kita urutkan satu persatu apa yang kita ketahui. Yang pertama, M-nya kita sudah tahu yaitu 240 hari, lalu A-nya itu 23 minggu, lalu B-nya 121 hari. Karena di sini masih dalam satuan yang berbeda-beda, ada hari, minggu, dan bulan, di sini kita harus samakan dulu. Yaitu disamakan menjadi hari ya. 8 bulan itu ada 240 hari, untuk 3 minggu itu ada 21 hari, dan B tadi sudah hari, jadi 121 hari. Nah, sekarang setelah semuanya sudah selesai kita samakan menjadi hari, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu A plus 4M plus B dibagi 6. Jadi kita masukkan aja 21 ditambah 4 dikali 120 ditambah 121 dibagi 6. Lalu jawabannya adalah 1 tambah 32 kali 4 dibagi 6. Nah, di sini jawabannya sudah kelihatan ya, 6 bulan, 1 hari. Oke, next. Untuk nilai variannya juga sama ya, untuk rumusnya ditulis aja sigma B kurang A bagi 6 kuadrat. Nah, di sini sigmanya tadi kita masukkan aja, B-nya 121 dikurang 21 dibagi 6 kuadrat. Lalu 100 dibagi 6 kuadrat, jawabannya itu 16,66 kuadrat, lalu hasil akhirnya itu di 277,55. Itu untuk soal part 2 sudah selesai, sekarang lanjut ke yang nomor 2. Nah, di sini ada soal cerita. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat diagram, lalu kita membuat tabel kegiatan dan menganalisa jalur kritis dan lamanya waktu proyek. Saya akan bacakan dulu untuk soalnya ya, sebentar. Nah, di sini ya. Pertama adalah Anda ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan proyek pembuatan gedung pemerintahan di Ibu Kota Nusantara terbaru yang berada di Kalimantan.
Tersedia bermacam kegiatan yang harus dilakukan untuk membuat dan membangun proyek kompleks pemerintahan di IKN tersebut. Pertama, pengecatan dinding bangunan kompleks pemerintah yang dilakukan selama 3 minggu. Kegiatan ini dapat dilakukan setelah pemasangan fondasi yang dilakukan selama 4 minggu, serta pemasangan pagar yang selesai dilakukan. Lalu, pemasangan fondasi tidak bisa dilakukan jika pembukaan lahan dan pemasangan pancang tidak dibuat. Maka, untuk kegiatan pembukaan lahan dilakukan selama 3 minggu. Kegiatan pembukaan lahan ini juga dilakukan bersamaan dengan pemasangan tiang pancang yang dilakukan selama 3 minggu. Kedua kegiatannya ini, pembukaan lahan dan pemasangan tiang pancang tersebut merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam proses pembangunan kompleks. Nah, setelah pengecatan dinding kompleks pemerintahan selesai, maka kegiatan selanjutnya adalah pemasangan atap, dilakukan selama 4 minggu. Namun, kegiatan ini tidak bisa dilakukan jika pengecatan dinding dan pemasangan marmer belum dipasang. Untuk pemasangan marmer dilakukan selama 3 minggu. Pemasangan lantai marmer dapat terpasang jika pemasangan fondasi selesai dipasang. Aktivitas lainnya yaitu pemasangan pagar dilakukan setelah tiang pancang selesai dilakukan. Pemasangan pagar ini dilakukan selama 3 minggu. Pada proses terakhir dalam proyek ini adalah melakukan pemasangan atap. Nah, di sini kita disuruh analisa seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kita disuruh bikin tabel kegiatan yang berisi nama kegiatan, kegiatan pendahuluan, dan lamanya waktu kegiatan. Nah, di sini kita juga harus hati-hati dalam membuat tabelnya karena ini akan berkaitan sama nanti kita membuat diagram. Nah, yang kedua di sini adalah buatlah dan analisa diagram jaringan kerja. Yang ketiga, analisa jalur kritis dan lamanya waktu pengerjaan proyek. Oke, kita jawab dulu untuk yang nomor yang pertama. Nah, di sini. Di sini itu yang pertama ya, untuk kegiatannya kita tulis dulu A, B, C, D, E sampai akhir. Nah, sekarang kita analisa dari soal cerita yang tadi. Untuk soal cerita yang tadi itu kan yang pertama itu adalah pembukaan lahan dan pemasangan tiang pancang. Jadi kegiatan untuk pembukaan lahan dan pemasangan tiang pancang ini kegiatan awal yang tidak ada pendahulunya. Jadi pendahulunya kita kasih strip aja. Untuk waktunya kita langsung masukkan di 3 minggu dan 3 minggu. Selanjutnya untuk kegiatan yang C itu pemasangan fondasi. Nah, pemasangan fondasi ini bisa dilakukan jika pembukaan lahan dan pemasangan tiang pancang sudah selesai. Berarti kegiatan pendahulunya itu adalah A dan B. Nah, di sini juga kita tulis lamanya itu 3 minggu. Lanjut ke kegiatan yang D, pemasangan pagar. Untuk pemasangan pagar ini, dia itu bisa dilakukan jika pemasangan tiang pancang sudah selesai. Jadi, pemasangan pagar ini tidak memerlukan kegiatan pembukaan lahan, tidak memerlukan kegiatan fondasi. Dia hanya berkaitan dengan pemasangan tiang pancang. Berarti dia pendahulunya adalah B dan waktunya 3 minggu. Sama selanjutnya dengan kegiatan E, pengecatan dinding, dia kegiatan pendahulunya adalah C dan D, yaitu pemasangan fondasi dan pemasangan pagar. Nah, untuk waktunya itu 4 minggu. Lalu yang F, pemasangan marmer. Pemasangan marmer ini hanya bertujuan sama pemasangan fondasi. Berarti kita hanya tulis satu aja, yang C. Lalu yang G, pemasangan atap. Pemasangan atap di sini juga pendahulunya ada 2, ada E dan F. Nah, sama ya, kita tulis juga untuk waktunya 4 minggu. Nah, di sini yang saya maksud untuk membuat diagram jaringan kerja. Nah, di sini kan pasti masih bingung ya kenapa ada angka-angka, kenapa juga ada kotak-kotak. Di sini saya akan jelaskan. Jadi di sini itu pertama itu nomor 1 itu ada start atau mulainya. Kalau mulai di sini itu otomatis semua kotak itu atas bawahnya kita isi dengan 0. Nah, lalu masuk ke kegiatannya A. Karena ini kita menggunakan activity on a row, karena jadi kegiatannya kita taruh di luar bulatan atau di luar lingkaran. Jadi kita masukkan di tanda panahnya. Untuk yang A, tadi waktunya itu 3 minggu, kita tarik garis, kita masukkan A, 3. Lalu sama, yang B-nya juga di bawahnya, kita tarik garis, kita tulis B-nya di luar di panahnya, dan kita tulis angka 3. Jadi kedua kegiatan yang 2 sama 3 ini adalah dua kegiatan awal yang tidak ada pendahulunya. Lalu kita masuk untuk yang ke C. Tadi yang C itu hanya berkaitan, dia berkaitan dengan 2, dengan A dan B. Nah, jadi kita tarik garis ke sini dan ke sini. Nah, itu masuk ke bulatan nomor 4. Kita tulis juga untuk kegiatan itu di tanda panahnya C, waktunya 3 minggu.
Lalu di sini selanjutnya ada kegiatan D. Tadi kegiatan D itu dia hanya bertujuan sama kegiatan B atau pemasangan tiang pancang. Nah, untuk kegiatan D ini kita langsung tulis aja kode bulatannya itu 5. Nah, waktunya itu 3. Selanjutnya kegiatan yang E. Kegiatan E ini itu berkaitan sama 2 nih. Dia itu berhubungan dengan kegiatan C dan kegiatan D juga. Nah, jadi di sini kita bisa tulis ya untuk kegiatan E itu kan dia ada pengecatan dinding. Jadi kita tulis juga, kita sambungkan, kita masuk ke kotak ke-7. Nah, di sini kita masukkan kegiatannya 4. Untuk yang F di sini itu ada marmer. Nah, marmer itu hanya bertujuan sama pemasangan fondasi aja. Jadi kita hanya tarik garis dari sini, kita masukkan ke lingkaran nomor 6 untuk waktunya 3 minggu. Terakhir itu ada G. G itu dia E dan F. Jadi karena dia udah di akhir, kita gabungkan aja masuk ke lingkaran nomor 8. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung untuk nominal-nominal kotak yang di dalam sini. Jadi di sini ada terbagi 2 kotak ya teman-teman. Ada yang kotak atas dan kotak bawah. Kalau kita untuk mencari kotak atas, itu adalah caranya kita hitung dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Dan caranya itu semuanya nominalnya kita tambah. Dan jika ada 2 pertemuan, itu kita harus mencari nominal yang paling besarnya. Sekarang kita kerjakan dulu untuk yang pertama. Di sini kotak nomor 1 itu kita tulis 0, karena itu permulaannya dan start. Nah, di sini ada ke kegiatan A. Nah, karena di sininya 0 dan di sini ada waktu 3 minggu, jadi kita tambahkan 0 ditambah 3 adalah 3. Kita masuk ke kotak atas nomor 2, kita masukkan 3. Sama juga untuk yang bawah. Yang bawah juga 0 ditambah 3, kita masukkan juga di sininya 3. Lalu masuk ke kegiatan C. Nah, karena di sini kotak atas sudah ada 3, kita tambah dengan waktu kegiatan di nomor C, yaitu di 3 minggu juga. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Kita masukkan ke nomor 4. Lalu ke nomor 5 juga sama. Di sini 3 ditambah 3 jadinya 6. Nah, lalu selanjutnya kita tarik yang ke E. Nah, E di sini kan ada dua pertemuan. Nah, karena di sini tadi kotaknya yang atas itu 6, berarti 6 ditambah 4 yaitu 10. Di sini juga 6 ditambah 4 itu 10. Ada kegiatan selanjutnya yang F, di sini ada 6 dan 3, berarti 6 ditambah 3 yaitu 9. Nah, untuk kegiatan yang G, karena ada 2 pertemuan nih, jadi kita tambahkan antara 9 tambah 4 itu 13 atau 10 tambah 4 itu 14. Berarti kan yang paling besar itu 14. Kita masukkan ke angkanya 14 di akhir. Jadi sudah dapat ini untuk kegiatan pertama itu kotak-kotaknya adalah sampai selesai. Selanjutnya kita mau cari kotak bawah. Kotak bawah ini caranya kita hitung dari sebelah kanan ke sebelah kiri atau dari ke lingkaran nomor 8 ke lingkaran nomor 1. Nah, kalau tadi kita menambahkan semua angkanya, sekarang kita kurangkan nominal-nominal sampai ke lingkaran nomor 1. Untuk caranya, jadi setelah di akhir itu kita mendapatkan angka 14, sekarang kita tulis di bawahnya, kotaknya itu sudah pasti 14 juga. Sekarang kita masuk ke yang nomor 7 kotak bawah. Nah, tadi di sini ada dapat 14. Untuk mendapatkan nomor 6 kotak bawah dan nomor 7 kotak bawah, caranya adalah sama seperti tadi. 14 dikurang 4, 10. 14 dikurang 4, 10. Karena nominalnya sama, berarti kita masukkan dua-duanya 10, 10. Masuk ke kegiatan yang selanjutnya. Di sini 10 dikurang 4, 7. 6 dikurang 4, 3. Nah, berarti kalau 10 kurang 4, 7 atau 10 kurang 3, maaf, iya. Jadi di sini kita masukkan angkanya 7. 10 kurang 4 itu 6, kita masukkan. Lalu selanjutnya 6 dikurang 3 itu 3, 7 dikurang 3 itu 4. Nah, ini untuk di akhir ini sama seperti yang di nomor 8 tadi. Jadi, antara 4 kurang 3, 1 atau 3 kurang 3, 0. Yang lebih kecil adalah yang 0 kan? Berarti kita masukkan yang 0. Nah, setelah selesai, setelah semua kotak ini terjawab, inilah kita selesai mengerjakan diagram jaringan kerja. Lalu kita harus mengerjakan yang nomor 3, menentukan jalur kritis dan lamanya waktu pengerjaan. Nah, untuk mengetahui lamanya waktu kritis, itu ada cara mudahnya, yaitu kita hanya melihat kotak atas dan kotak bawah yang jika dikurangkan hasilnya adalah 0. Jadi di sini kotak nomor 1 kan sudah pasti jawabannya 0. Lalu lingkaran nomor 3 itu juga jawabannya 0, 3 kurang 3.
Lingkaran nomor 5 juga 6 kurang 6 itu 0. Lingkaran nomor 7 itu 10 kurang 10 juga 0. Lingkaran nomor 8 itu 14 kurang 14 juga 0. Jadi lingkaran jalur kritisnya itu adalah yang saya kasih tanda panah warna merah. Nah, di sini ya, jadi jalur kritis itu ada kegiatan 1, 3, 5, 7, dan 8. Inilah yang harus kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Karena jika ini tidak dilakukan, nah proses proyeknya itu akan terhambat. Nah, kenapa sih yang lainnya tidak kritis? Nah, untuk jalur-jalur di atas ini tidak kritis jika kegiatan yang di atas ini tidak dilakukan, tidak memerlukan waktu yang memerlukan yang sangat penting itu seperti yang bawah. Nah, lalu jawaban yang B itu lamanya waktu pengerjaan. Jadi lamanya waktu pengerjaan sudah kita catat ya adalah 14 minggu. Baik, sudah selesai ya teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.